Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello 90s, welcome here to my YouTube di channel siaran G90s. Channel ini akan membawa Anda kembali kepada masa lalu, tetapi bukan untuk dibucini, tetapi hanya untuk bernostalgia. Oke, bersama gua lagi di VJ Sarungan. VJ Sarungan kali ini VJ di siaran Mujarab Gils banget. Siaran Mujarab Gils banget. Oke, 90s. Di episode kali ini kita akan membahas nenek moyangnya dari hard disk dan apa namanya yang satu lagi yang kecil itu flash disk. Nah, ya, saya kenapa VJ lupa? Adek nenek moyang mereka, tetapi ini tidak terlalu lama. Sepertinya ada media penyimpanan yang lebih tua lagi daripada ini. Tetapi VJ kali ini hanya menemukan benda langka, mungkin tidak terlalu langka, tapi ya bisa jadi anak-anak sekarang tidak tahu fungsi ini apa. Mungkin berpikir alat ini adalah kartu, tapi tidak setipis itu juga sih. Mungkin Anda mengira ini seperti sandwich, mungkin bisa jadi seperti roti tawar. Oke, penasaran? Langsung saja kita sambut barang langka, tidak langka juga, yaitu plastik. Tidak. Flat disket atau floppy disk. Kebetulan ini mereknya apa nih? Harusnya Verbatim ya. Kenapa ini Verbatim? Ini KW ya? KW ini kayaknya nih. Ya gak sih? Kan aslinya Verbatim ya. Batin. Floppy disk atau dulu gue nyebutnya ini disket ya. Gak tahu kalau di sini di daerah kalian namanya apa ya. Di tempat gue ini disket namanya. Tapi nama IT-nya itu floppy disk. Floppy disk. Nah, ini adalah media penyimpanan pada tahun 90-an sampai 2000-an. Ini masih dipakai. Nah, ini termasuk benda yang bukan digemari ya, yang wajib dipunyai oleh orang-orang pada zaman itu, karena ini adalah media penyimpanan yang praktis, jadi bisa dipindahin dari satu komputer ke komputer lain. Nah, si floppy disk ini bisa diputar, bisa dimasuki biar dibacanya itu di floppy disk driver. Kayak gini nih. Nih, ini CPU nih. Sininya nih. Nah, kalau ini tempat CD nih. Ya, gitu. Nah, baru zaman-zaman setelahnya baru itu ada flash disk, ada USB, ada CD compact. Nah, tapi sebelum itu ini ada. Oke, lanjut kita kepada history of floppy disk. Siaran Mujarab Gils banget. Ini dibikin pada tahun 1967 oleh perusahaan IT atau perusahaan IBM atau yang kita panjang International Business Machine. Nih IBM. Mana tadi IBM? Gue lihat IBM di mana ya? Mana gue lihat IBM? Jadi gue ngeliat IBM di mana ya? Oh ini. Nih IBM format. Nah, ini perusahaan IBM itu adalah perusahaan Amerika Serikat. Itu awalnya dipimpin oleh waktu itu Alan Sugar. Bacanya apa sih Alan Sugar? Nah, di floppy disk ini awalnya itu dinamain memory disk. Tapi karena kenapa ini dinamain floppy disk? Karena floppy itu adalah fleksibel. Karena dia bisa dipindahkan untuk memindahkan data-data dari komputer lain ke komputer satunya. Begitu, teman-teman. Nah,
Awalnya si floppy disk ini ukurannya ini kayaknya udah 5,25 inch. Kalau dulu yang pertama kali itu floppy disk itu ukurannya seperti ini nih, 8 inci. 8 inci, terus ukurannya itu cuma 79,7 kilobyte. Kalian bayangin, penyimpanan data ini ukurannya 79,7 kilobyte. Lagu itu, kalau satu lagu itu umumnya ya KBPS-nya rendah, misalnya 120 itu 132 ya, 132 120 124 kbps itu ukuran apa, satu lagu itu biasanya 4,2 megabyte. Berarti ini nggak bisa nyimpan lagu ya, sorry bro, nyimpan lagu nggak di sini bro, nggak bisa. Nah, waktu waktu awal-awal yang 8 inci 79,7 kilobyte itu lu cuman bisa kayaknya nyimpen file Microsoft Word sama Excel bisa kali ya. Ada ya ukuran-ukuran 5 kilobyte atau apa gitu, foto-foto dikit bisa. Nah, pada yang awal ini kalian tahu floppy disk ini, si disket ini cuman bisa ngebaca doang, read only. Jadi nggak bisa lo hapus, nggak bisa lo edit, nggak bisa diapa-apain ya. Seperti ini kali ya, kaset stereo kalau di tab ya. Jadi ya buat kita lihat doang gitu. Tadi datanya apa gitu. Mungkin kayak file masih bisa kita coret-coret. Nah, kalau ini nggak bisa diedit, nggak bisa, cuman ya dibaca doang. Nah, tapi pada tahun 1976 Oke, 1976 itu si floppy disk ini berkembang. Kalau sekarang kan perkembangan teknologi dari teknologi sekarang, Ipone, Samsung, Samsung dari yang canggih ke yang terbaru itu kan perbedaan ukuran, tapi ukurannya semakin lama semakin gede. Kebalikan dari floppy disk ini, ukurannya makin lama makin kecil. Nah, sampai sekarang kita mengetahui memori penyimpanan itu memory card. SD itu very many. Jadi awalnya itu media tahun 1976 dari 8 inci jadi ke 5,5 inch. Nah, itu kapasitasnya 110 kilobyte sampai 360 kilobyte. 360 kilobyte. Ya. Itu kalian masih bisa ya nyimpan, belum bisa nyimpan lagu. Microsoft Word misalnya, iya. Dan tugas-tugas kalian yang lain mungkin bisa. Nah, setelah itu siaran mujarab gils banget. Oke, fungsi dari floppy disk. Floppy disk di sini, floppy disk seperti yang gua jelasin di awal, itu penyimpanan data, bro. Ya, menyimpan data, bukan menyimpan masa lalu. Oke. Ini penyimpanan yang portable dan kapasitasnya itu maksimal itu waktu itu 1,44 megabyte. Nggak muat satu lagu ya nggak muat lagu itu 4, kecuali mungkin dulu ringtone kalian, ringtone kalau itu masih inilah ya, nggak nyampe. Nah, habis itu si floppy disk ini bisa berfungsi apabila Anda masukkan ke floppy disk driver. Kalau Anda masukkan ke dalam oven, tentu dia tidak bisa membaca data karena oven untuk memasak. Kalau Anda masukkannya ke dalam Walkman, tentu saja tidak bisa. Ini hanya bisa dibaca oleh floppy disk driver yang ada di CPU. Oke, floppy disk itu jenis-jenisnya bisa dibagi, ada beberapa. Kalau misalnya dari pembuatnya itu ada Sony bikin juga, habis itu IBM bikin, terus si Sugard ini kan harusnya pemiliknya ya. Sugard ini juga bikin. Nah, ada juga pembuatnya Sugard. Nah, ukurannya itu udah jelasin ya tadi jenis. Kalau jenisnya dari ukuran ada 8 inch, 5 inch, 3,5 inch. Nah, kapasitasnya juga macam-macam. Ada yang 1,4 megabyte. Itu yang nih kayak gini.
Yang pembuatnya si Sony itu ada yang 1,44 megabyte dengan luas, dengan dimensi itu 3,5 inch, ukuran 3,5 inch. Nah, ada lagi yang 3,5 inch, ada lagi yang IBM 2,88 megabyte. Nah, itu ya kalau lagu separuh lah ya. Lanjutnya kalian pasti pengen tahu kan yang bagian generasinya baru ini cara kerjanya gimana VJ? Gitu. Iya gak sih? Enggak ya. Mari kita selidiki. Yang pertama, Anda berpikir pasti ini apa fungsi? Ini tidak ada fungsinya. Anda berpikir lubang ini tidak ada fungsinya. Ini adalah namanya write protector, yaitu sebuah lubang yang menunjukkan cakram berkapasitas tinggi. Ini mungkin cakram berkapasitas tinggi. Apa yang kapasitas tinggi? Nah, yang nomor dua. Nomor dua adalah ini. Ini bukan tompel. Ini adalah namanya hub. Bukan hub doang sih. Hub, yaitu piranti yang terhubung dengan motor pengarah floppy disk drive. Jadi, tadi kan si floppy disk drive di CPU tuh. Nah, magnetiknya itu kebaca di sini. Ini yang ngebaca. Begitu. Nah, setelah itu, yang ini, yang ketiga, ini bisa digeser ya, enggak lah. Yang ketiga ini itu melindungi permukaan. Ini namanya shutter. Shutter yang melindungi permukaan saat akan dikeluarkan dari dalam drive. Jadi biar nggak kegesek-gesek, jadi ini yang melindungi dari saat si disk driver itu. Yang keempat ini nih. Pak VJ buka saja ini ya. Gimana cara bongkarnya ini? Ini bisa VJ bongkar. Mari kita buka saja. Tidak bisa dibuka. Tidak bisa. Aduh. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, patah ya mulai. Nih. Bisa geser dulu ya. Tuh. Wah, jatuh. Kita bongkar. Taruh di mana tadi ya? Sini nih. Sini nih. Ah, di mana sih BJ? Sini nih. Kayaknya sini deh BJ. Enggak BJ. Sini BJ. Nah, sini BJ. Sini. Oke, mari kita lihat dalamnya. Nih. Dan itu kayak gini. Ini apa ya? Gak bisa dibuka soalnya. Nih kayak piringan gini dalamnya. Tuh. Bukan CD, ini kayak tutup botol ya. Begindang. Terus yang mana? Ini namanya papering. Nih, yang kayak kain apa itu? Kain yang biasa buat si tempat CD compact tuh loh. Nih. Ini ada 2. Terus yang ini itu namanya yang ini plastik. I know ini plastik namanya plastik hosting. Nah, si ini gunanya itu buat yang si apa tadi yang kain-kain ini, si siapa namanya tadi, papering ini buat kalau misalkan dia muter nih waktu dibaca gitu. Ini mengurangi gesekan. Nah, setelah itu mana magnetnya? Tadi ada magnet. Kayaknya ada magnet sini. Nah, begitu komponen-komponennya. Udah lagi kan? Udah, kita masukin lagi. Jadi gini. Gitu. Ini kita taruh lagi di sini. Bismillah. Ya salam. Gak mau bro. Ya. Mana lagi? Ini.
Begitu teman-teman floppy disk pada hari ini. Makanya teman-teman bersyukurlah yang floppy disk pada hari ini. Ini dulu ini banyak di fotokopian, ini banyak jual ini. Ada merah, kuning, hijau, biru. Emang balon. Sekarang kayaknya masih ada yang jual. Tapi nggak tahu itu buat apa, nyimpen apa. Orang bisa nyimpen apa di situ ya. Dan ini kekurangannya dari floppy disk ini, dia ringkih ya. Dari bentuknya udah kelihatan. Tapi keuntungan dari floppy disk ini portable. Well, pada zamannya ya, ini portable yang paling canggih ya pada zamannya. Kalau sekarang mah USB flash disk yang lebih gede, hard disk itu lebih canggih kalau sekarang. Terus harganya ini relatif murah. Ini harganya perasaan VJ kemarin beli 4.000 satu ini. 4.000 ya satu ini. Ya. Dulu berapa gitu ribu doang kayaknya. Gitu. Cuman kan dengan kapasitas segitu ente agak rugi ya. 4.000 dikali misalnya beli flash disk sekarang udah 60.000. Udah dapet berapa giga? 4 giga. Bandingin ini habis kali aja 64.000 dibagi 4.000. Cuman dapat berapa mega doang. Itu kerugiannya. Terus kerugiannya itu ini cuman bisa dibaca di CPU. Siapa pada zaman sekarang yang bawa CPU? Kagak ada. Ya kali dia bawa CPU. Yang ada laptop pun sekarang itu CD compact nggak ada umumnya. Sekarang udah pakai USB semua rata-rata. Oke, sekian dari siaran Mujara pada kali ini. Semoga Anda bisa menambah-nambah pengetahuan ya. Kalau tidak bertambah pengetahuan Anda, ya maaf lah ya VJ ya. VJ di sini hanya untuk membuat video saja. Dan semoga kalau ada yang senang, alhamdulillah. Kan terakhir VJ mau bilang, seperti biasa, selalu prioritaskan quality time Anda bersama keluarga dan orang-orang yang tersayang dengan orang yang bernyawa, bukan dengan benda mati. Gua VJ Sarungan mohon pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaannya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gua VJ Sarungan pamit. Bye.